Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kristiana Fania Sanjani dengan NIM 241103-1272, nomor absen 17 dari kelas O semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video micro teaching pada pembelajaran IPA SD bab 6, perubahan pada diriku dengan topik sehat tubuh dan pikiranku. Selamat menyaksikan! Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Wow, sepertinya semangat sekali ya. Oke, untuk ketua kelas boleh tolong dibuka dulu kelasnya. Pada asana. Tangan jari. Om Swastiastu. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan kita hari ini, mau presensi dulu ya. Coba teman-teman semua lihat kanan dan ke kiri, lihat teman-temannya apakah sudah hadir semua atau ada yang tidak masuk. Ada semua, Bu. Hadir semua ya, sepertinya hari ini semuanya semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, karena semuanya sudah hadir, Ibu mau bertanya dulu nih sama anak-anak. Coba deh ingat kembali kegiatan apa sih yang kalian lakukan setelah bangun tidur tadi pagi. Ada yang mau cerita nggak Kak Ibu? Oke, Grace, silakan bercerita. Biasanya aku bangun tidur tuh selalu gosok gigi. Habis gosok gigi aku ke dapur untuk membantu ibu membuat sarapan, Bu. Wow, bagus sekali Grace. Ada lagi? Oke, Nadia. Ibu, kalau aku bangun tidur, aku langsung mandi langsung sarapan, Bu. Wow, bagus ya Nadia. Ada lagi? Oke, Sika. Kalau saya bangun tidur, saya cek dulu handphone saya, Bu. Oke, baik ya Sika. Untuk Pio, silakan. Saya bangun tidur biasanya berdoa, merapikan tempat tidur, lalu saya menyapu halaman, Ibu. Wah, hebat sekali ya. Terima kasih ya anak-anak sudah mau bercerita. Nah, ternyata kegiatan yang kalian lakukan tadi itu berhubungan loh dengan kesehatan tubuh dan juga pikiran. Ada kebiasaan baik dan juga ada kebiasaan yang buruk. Tetapi kita juga harus sering ya untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan itu. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, Ibu mau tanya kalian satu-satu dulu ya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, Ibu mau tanya Isika. Menurut Isika, apa sih yang dimaksud dengan tubuh sehat dan juga pikiran yang sehat? Menurut saya, tubuh yang sehat itu tubuh yang tidak sakit untuk dibawa beraktivitas sehari-hari, Bu. Kalau pikiran yang sehat, itu pikiran yang tenang, Bu. Benar sekali ya Isika, boleh tepuk tangan semuanya. Untuk yang selanjutnya, Ibu mau tanya Pio deh. Bisa nggak Pio menyebutkan contoh kebiasaan yang dapat menjaga kesehatan kita? Olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup, Ibu. Benar ya, ayo kita tepuk tangan semuanya. Untuk pertanyaan ketiga, Ibu kasih Nadia deh. Menurut Nadia, apa sih yang terjadi jika seseorang itu tidur larut malam? Menurut saya, tubuh kita akan lebih cepat lelah dan kita akan mengantuk saat belajar, Ibu. Wah, hebat sekali Nadia. Yang terakhir untuk Grace nih. Mengapa sih kita perlu menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran kita setiap hari? Agar saat kita melakukan aktivitas, kita dalam kondisi yang sehat, Bu. Benar ya? Tepuk tangan semuanya. Wah, ternyata jawaban dari anak-anak semua sudah sangat baik ya. Jadi itulah alasan mengapa kita harus menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran kita. Baik anak-anak, dari jawaban kalian yang kalian sampaikan semua, Ibu jadi melihat bahwa kalian semua sudah memiliki pengetahuan awal tentang kesehatan tubuh dan juga pikiran. Nah, kalian juga sudah mengetahui beberapa kebiasaan hidup sehat ya, seperti makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan tidur yang cukup. Nah, pada pembelajaran kali ini, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sehat tubuh dan pikiranku. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau ngajak kalian semua untuk ice breaking. Yeay!
semua, baru kita mulai speakingnya. Oke, itu dia videonya. Mudah kan? Mudah, Ibu. Nah, nanti kita akan melakukan pengulangan sebanyak 2 kali ya. Oke, anak-anak bisa berdiri semuanya. Oke, anak-anak udah siap ya semuanya? Sudah, Ibu. Mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Yeay! Oke anak-anak, silakan duduk semuanya. Baik anak-anak, sudah bersemangat semuanya setelah yang speaking? Sudah, Ibu. Oke, kita sekarang akan lanjut ya. Nah, agar kalian mudah memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan pikiran melalui kebiasaan hidup sehat sehari-hari, Ibu akan menyajikan sebuah kasus yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu minta tolong ya buat anak-anak semuanya membacakan kasusnya bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari Senin, Bu Guru melihat beberapa siswa di kelas 4 tampak kurang bersemangat saat belajar. Ada yang mengantuk karena tidur terlalu larut malam. Ada yang tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dan ada yang lebih suka bermain game di rumah daripada berolahraga. Akibatnya, saat pelajaran berlangsung, mereka sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan tidak aktif mengikuti kegiatan di kelas. Oke. Nah, sekarang dari kasus ini Ibu ada pertanyaan. Buat anak-anak semua yang bisa menjawab, boleh angkat tangannya ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja sih kebiasaan kurang sehat yang dilakukan oleh siswa kelas 4 pada kasus tersebut? Ada yang tahu nggak? Saya tahu, Ibu. Oke, Nadia. Ada yang mengantuk karena tidur terlalu larut malam, ada yang tidak sarapan sebelum berangkat sekolah, dan ada yang lebih suka bermain game di rumah daripada berolahraga, Ibu. Ya, benar sekali Nadia. Tepuk tangan ya semuanya buat Nadia. Benar banget ya jawabannya. Jadi ada yang mengantuk karena kurang tidur, ada yang tidak sarapan, dan juga ada yang bermain game di rumah. Jadi dia nggak olahraga. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa sih kebiasaan ini dapat mempengaruhi kesehatan tubuh? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, Isika, silakan. Karena kebiasaan itu bisa membuat tubuh jadi cepat lelah, Bu. Tidak ada energinya. Benar sekali ya Isika, dari kebiasaan buruk ini jadi kita tuh bisa kurang sehat dan cepat lelah. Tepuk tangan semuanya untuk Isika. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa sih dampak yang dialami siswa akibat kebiasaan buruk ini? Ada yang tahu nggak? Saya Ibu, Iya, Vio silakan. kita jadi sulit berkonsentrasi, mudah lelah dan tidak aktif dalam mengikuti kegiatan di kelas Ibu. Benar sekali Vio. Jadi akibat dari kegiatan yang kurang sehat ini, mereka akan jadi lebih sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan juga tidak aktif dalam kegiatan yang ada di kelas. Tepuk tangan semuanya untuk Vio. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, ada yang tahu nggak kebiasaan apa saja yang harus diubah agar tubuh tetap sehat
dan bersemangat. Saya Ibu. Ya, silakan Grace. Kebiasaan yang diubah yaitu tidak tidur larut malam, lalu bangun pagi agar bisa sarapan, dan yang terakhir daripada bermain game lebih baik kita lebih sering berolahraga Ibu. Benar sekali ya Grace. Jadi kita harus bisa menjadwalkan tidur kita agar tidak tidur terlalu larut malam dan juga bangun pagi agar bisa sarapan sebelum ke sekolah. Lalu kita juga bisa berolahraga sedikit biar kita lebih fit ya. Tepuk tangan semuanya untuk Grace. Yeay. Nah, dari cerita ini atau kasus ini kita belajar bahwa kebiasaan sehari-hari ini dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan juga pikiran kita. Nah, kesehatan tubuh adalah keadaan ketika tubuh kita sehat sehingga dapat belajar, bermain dan juga beraktivitas dengan baik. Sedangkan kesehatan pikiran adalah keadaan ketika kita berpikir tenang, fokus dan tidak mudah stres. Nah, hari ini kita akan mencari solusi lagi ya terhadap masalah-masalah nanti yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, setelah kita membahas tentang kasus ini, sekarang Ibu ada satu video tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Silahkan disimak videonya ya, anak. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, kayak Bagas nih. Mau tahu tipsnya? Yuk, ikuti saya Bagas. Kita harus membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dimanapun dan kapanpun. Minum air yang cukup, dan berolahraga secara rutin, gak boleh berat, yang penting berkeringat. Nutrisi kita juga harus terjaga dengan makan makanan seimbang supaya kita selalu punya energi dan beraktivitas. Mantap Pak, kalian mau? Bagus berangkat dulu ya. Hati-hati ya guys, jangan lupa pakai maskernya. Wah, jangan bawa sembarangan nih, buang tempat sampah dong. Nah, kita jadi bersih. Pagi lagi. Pagi Bagas. Sanitasi juga wajib diperhatikan, harus selalu dalam keadaan bersih, apalagi di tempat umum. Terima kasih ya Pak. Jangan lupa untuk dicuci tangan juga ya, biar kuman dan bakterinya hilang. Perilaku tadi wajib kita terapkan di mana saja, di rumah, sekolah atau tempat umum. Dulu sekali hari ini. Oh iya, yang terakhir istirahat cukup ya, supaya keesokan harinya jiwa dan raga kita fit lagi. Jangan mulai hari. Ingat selalu perilaku hidup bersih dan sehat ini ya. Bagi saya dua, gak ada salah ikut. Nah, dari video ini kita jadi tahu jadi apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk tubuh kita. Nah, sekarang Ibu mau lanjut ke pembahasan materi ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang sehat tubuh dan pikiranku. Nah, apa sih arti sehat? Sehat adalah keadaan tubuh dan pikiran yang baik sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, bersemangat dan juga bahagia. Nah, yang ciri-cirinya apa aja sih? Ciri-cirinya yaitu tubuh tidak mudah lelah, jarang sakit, bersemangat saat melakukan kegiatan, berpikir tenang dan merasa bahagia. Lalu kita dapat belajar dan bermain juga dengan baik. Nah, sehat tubuh apa sih sehat tubuh? Sehat tubuh itu adalah keadaan tubuh yang kuat, bersih dan bebas dari penyakit. Yang selanjutnya ada sehat pikiran. Sehat pikiran adalah keadaan pikiran yang tenang, positif dan mampu mengendalikan emosi dengan baik. Nah, apa sih ciri-ciri tubuh yang sehat? Yang pertama, tubuh terasa segar saat beraktivitas. Jadi tubuh itu tidak mudah untuk lelah saat beraktivitas dan juga harus bersemangat setiap hari. Yang kedua, jarang sakit. Nah, tubuh yang kuat dan tidak mudah terserang tubuh yang sehat itu tidak mudah terserang penyakit dan jadi lebih kuat karena yang ketiga, nafsu makan yang baik. Jadi makanan dimakan dengan lahap dan memilih makanan yang bergizi itu juga merupakan ciri-ciri tubuh yang sehat. Yang keempat, tidur nyenyak dan cukup. Jadi tidur nyenyak yang cukup itu akan memenuhi kebutuhan istirahat tubuh kita. Yang kelima, berat badan ideal. Berat badan sesuai dengan usia dan juga tinggi badan. Yang keenam, ada aktif bergerak dan berolahraga. Jadi rutin bergerak dan juga makan olahraga secara teratur agar tubuh kita itu menjadi tubuh yang sehat. Yang ketujuh, menjaga kebersihan diri. Mana kita bisa mandi dengan teratur, menjaga kebersihan lingkungan, taman dan pakaian dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pikiran yang sehat. Yang pertama, rasa senang dan bersyukur, dimana kita memiliki perasaan yang positif dan menghargai hal-hal yang baik dalam hidup. Yang kedua, berpikir positif, dimana kita selalu melihat sisi baik dari setiap situasi. Yang ketiga, dapat mengendalikan emosi dan tidak mudah marah, sedih berlebihan ataupun cemas. Yang keempat, mudah fokus saat belajar, jadi kita dapat berkonsentrasi dan memenuhi pelajaran dengan baik. Yang kelima, percaya diri, dimana yakin pada kemampuan diri sendiri dan berani untuk mencoba hal-hal baru. Dan sisi yang keenam, dapat bergaul dan menghargai orang lain, dimana kita bisa baik, sopan dan menghargai perbedaan yang ada. Yang tujuh, mampu menyelesaikan masalah, dimana kita bisa mencari solusi dengan tenang dan tidak mudah menyerah. Nah, apa sih contoh kebiasaan untuk menjaga kesehatan tubuh? Yang pertama, dengan cara makan makanan bergizi. Makan makanan yang bergizi seimbang seperti nasi, lauk, sayur, buah, dan juga susu. Yang kedua, minum air putih. Kita bisa minum air putih yang cukup setiap hari agar tubuh tidak dehidrasi dan organ tubuh berfungsi dengan baik. Yang ketiga, tidur cukup. Tidur yang cukup kurang lebih sebanyak 8-10 jam sehari agar tubuh beristirahat dan memulihkan energi dan membuat otak kita kembali segar. Yang keempat, berolahraga. Jadi berolahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari agar tubuh kita kuat, bugar, dan tidak mudah terkena penyakit. Yang kelima, menjaga kebersihan diri. Mandi secara teratur, mencuci tangan, menjaga kebersihan gigi dan kuku serta memakai pakaian yang bersih agar terhindar dari kuman dan juga penyakit. Nah, sekarang ke contoh cara menjaga kesehatan pikiran. Ada yang pertama, berpikir positif, dimana kita selalu berpikir baik tentang diri sendiri dan juga orang lain dan setiap keadaan. Yang kedua, mengendalikan emosi, dimana belajar menahan marah, sabar dan tidak mudah untuk tersinggung. Yang ketiga, istirahat yang cukup, dimana kita tidur yang cukup untuk membantu pikiran kita tetap segar dan juga fokus. Yang keempat, kita bisa bermain dan belajar dengan gembira. Kita lakukan kegiatan yang kita sukai dan tetap belajar semangat dan juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Yang kelima, berbicara dan berbagi. Jadi kita bisa bercerita kepada orang yang kita percaya saat kita merasa sedih dan bingung dan juga saat kita memiliki masalah. Yang keenam, bersyukur setiap hari. Kita bisa bersyukur atas hal-hal baik yang kita miliki. Yang ketujuh, saling menghargai dan bersikap baik, dimana kita bersikap baik pada orang lain dan menghargai perbedaan. Yang kedelapan, batasi hal-hal yang bernafas negatif
seperti dari TV, menonton TV terlalu malam, bermain gadget, atau hal-hal lain yang mudah membuat kita cemas ya. Nah, sekian pemaparan materi yang bisa Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian semua untuk mengerjakan media pembelajaran. Nah, jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang berisikan 2 orang. Nah, jadi di sini Ibu harapkan kalian berdiskusi setiap kelompoknya, di mana Ibu juga berharap semuanya aktif dalam menyampaikan pendapat, bekerja sama, dan juga saling membantu agar tugas dapat diselesaikan dengan baik ya anak-anak. Nah, jadi ini dia media pembelajarannya, namanya kartu kasus. Jadi di sini Ibu punya 12 kasus, jadi masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan 6 kartu kasus, di mana nanti kalian akan di setiap kartu ini ada sebuah cerita tentang kebiasaan hidup sehari-hari yang berkaitan dengan kesehatan tubuh. Nah, tugas kalian adalah membaca kartu kasus ini, kemudian mendiskusikan tentang apa masalahnya, apa penyebab masalahnya, solusi apa yang bisa dilakukan, lalu alasannya kenapa solusi itu tepat terhadap kasus ini. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Ini kelompok satu ya. Ini untuk kelompok 4 kasus ini. Jadi yang Ibu harapkan kalian mengerjakan kartu kasus ini secara bersama, saling membantu dan juga saling memberikan pendapat ya. Ya, Ibu. Baik anak-anak, apa media pembelajaran sudah selesai dikerjakan? Sudah, Ibu. Baik, jadi Ibu akan minta kalian untuk presentasi. Jadi setiap kelompok akan perwakilan 1 orang untuk maju dan mempresentasikan analisis kartu kasus tadi. Dan mempresentasikan atau membaca hanya 3 kasus saja. Untuk kelompok 1, siapa yang akan maju? Saya, Ibu. Oke, Fiorina akan maju. Untuk kelompok 2? Saya, Ibu. Oke, Grace dan Fiorina silahkan ke depan ya. Silakan untuk Fiorina duluan. Hai teman-teman. Hai. Jadi saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan media saya dengan Nadia. Jadi di masalah yang pertama yaitu Andi mengantuk dan sulit berkonsentrasi pada saat belajar. Penyebab masalah tersebut adalah Andi bermain HP hingga larut malam. Kemudian solusi yang dapat dilakukan tidak tidur terlalu larut malam. Alasan mengapa solusi tersebut tepat yaitu agar Andi tidak mengantuk dan lebih berkonsentrasi. Kemudian yang masalah yang kedua yaitu Budi merasa lemas dan tidak kuat pada saat olahraga di sekolah. Penyebab masalah tersebut adalah Budi tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Solusinya sebaiknya Budi sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Alasan mengapa solusi tersebut tepat karena agar berenergi saat berolahraga. Kemudian masalah yang ketiga yaitu Raka batuk dan tenggorokannya sakit. Penyebab dari masalah itu adalah Raka membeli es dan minuman dingin setiap hari. Kemudian solusi yang dapat dilakukan adalah sebaiknya Raka makan dan minum makanan atau minuman yang sehat. Alasannya supaya Raka tidak mudah sakit. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan semuanya untuk Vio dan untuk Grace, silakan dibacakan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Pada kelompok kami ada yaitu kartu masalahnya Sari sakit perut. Nah, setelah bermain di halaman, Sari langsung makan tanpa mencuci tangan. Saat pelajaran berlangsung, perut Sari terasa sakit. Apa masalahnya? Yaitu Sari sakit perut. Penyebab masalahnya yaitu makan tanpa cuci tangan. Solusi apa yang dapat dilakukan? Harus membersihkan tangan dulu sebelum makan. Alasannya karena jika habis bermain tangan kotor maka harus dicuci. Lalu yang kedua yaitu Nina merasa haus dan lemah. Seharian Nina lebih sering minum minuman manis daripada air putih. Akibatnya tenggorokannya terasa kering dan tubuhnya mudah lelah. Apa masalahnya? Nina merasa haus dan lemas. Penyebabnya lebih sering minum minuman manis daripada air putih. Solusinya, Nina harus lebih sering minum air putih karena lebih sehat. Alasannya, minuman manis tidak sehat untuk tubuh. Lalu ada Lia mudah marah. Saat bermain bersama teman, Lia kalah dalam permainan. Lia langsung marah dan membentak temannya sehingga mereka tidak mau bermain dengannya. Apa masalahnya? Lia mudah marah. Penyebabnya kalah dalam bermain. Solusinya tidak boleh egois. Kalah menang itu biasa. Alasannya harus suportif dan menerima kekalahan dalam bermain. Sekian, Ibu. Wah, tepuk tangan ya untuk kelompok yang sudah kita. Baik, silakan duduk anak-anak yang kartu kasusnya. Terima kasih ya. Bagus sekali ya anak-anak, ternyata kalian semua sudah bisa mengerjakan dan memecahkan kartu kasus yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD mengenai sehat tubuh dan pikiran kita. Nah, ini akan kalian kerjakan secara mandiri ya anak-anak. Ya, Ibu. Baik anak-anak, apa sudah selesai semua mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan? Sudah, Ibu. Oke, boleh dikumpul ke depan semuanya.
sudah hampir berakhir. Jadi sekarang Ibu akan membacakan kesimpulan. Kita bacain sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Sehat tubuh dan sehat pikiran merupakan dua hal yang saling berkaitan. Tubuh yang sehat membuat kita kuat, bugar, dan bersemangat untuk belajar serta bermain. Pikiran yang sehat membuat kita merasa tenang, bahagia, mampu berpikir positif, dan dapat mengendalikan emosi dengan baik. Agar tubuh dan pikiran tetap sehat, kita perlu menerapkan kebiasaan hidup sehat setiap hari, seperti makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, rajin berolahraga, menjaga kebersihan diri, berpikir positif, serta menghargai diri sendiri dan orang lain. Dengan menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, kita dapat belajar dengan lebih fokus, beraktivitas dengan semangat, dan tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bahagia. Oke, nah sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semuanya. Setelah pembelajaran hari ini, kebiasaan hidup sehat apa yang akan kalian lakukan di rumah? Ada yang mau jawab? Ibu, Oke, Nadia. tidur yang cukup, Ibu. Oke, ada yang lain? Oke, Grace, silakan. Saya akan lebih bersyukur dan mengurangi penggunaan handphone, Bu. Bagus ya, Grace. Ada lagi? Silakan Isika. Saya jadi lebih banyak minum air dan juga mandi dengan teratur, Bu. Bagus ya, Isika. Ada lagi, Vio? Silakan. Saya makan makanan yang bergizi dan menjaga kebersihan diri, Bu. Bagus sekali ya semuanya. Semoga pembelajaran hari ini yang baik-baiknya dapat diterapkan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Ibu punya soal atau yang akan kalian jawab. Jadi Ibu mau membagikan soal ini, kalian jawab dengan teliti ya anak-anak. Sama. Akan dikerjakan ya. Ini untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, apa sudah selesai semuanya mengerjakan soal yang telah Ibu berikan tadi? Sudah, Ibu. Oke, Ibu minta sekarang kumpulkan ke depan ya. Terima kasih ya. Baik anak-anak, karena jam pelajaran hari ini telah habis, jadi kita akan tutup pembelajaran hari ini ya. Untuk ketua kelas silahkan ditutup kelasnya. Pada sana. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik teman-teman, karena tadi kelas diawali dengan berdoa, maka ada baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak.